Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. 91,1 FM Radio Rabbani Merajut Ilmu dan Peradaban, generasi Rabbani dimanapun antum berada. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan hari Jumat ini di Saidul Ayyam kita kembali dapat bersama untuk bersama-sama menimba ilmu agama melalui frekuensi 91,1 FM. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan juga salawat ini bisa disambungkan selalu hendaknya kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat, juga kepada orang-orang yang tentunya istiqomah menjaga dan menjalankan ajaran serta sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Taib generasi Rabbani dimanapun antum berada, kaum muslimin dan kaum muslimah, ikhwani wa akhwati fiddin, kita kembali di kajian keilmuan spesial Ramadan untuk kesempatan hari ini. Tidak terasa kita sudah memasuki 10 kedua untuk bulan suci Ramadan di kesempatan hari ini bersama guru kita Ustadz Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah Ta'ala yang sudah lama kita nantikan, dan alhamdulillah untuk kesempatan hari ini kita bisa bersama beliau. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas masalah kontemporer dalam ibadah puasa. Nanti akan dijabarkan oleh Ustaz seperti apa dan bagaimana. Dan juga di akhir sesi antum juga bisa bertanya nanti di 081273335531 seperti biasa melalui pesan singkat di layanan WhatsApp. Dan antum bisa menyimak juga siaran kita live di laman Facebook Radio Rabbani 91,1 FM, di halaman pribadi Ustaz, dan juga di Kampar Mengaji TV, serta banyak lagi channel dakwah insya Allah menyiarkan kajian kita di kesempatan hari ini secara streaming. Taib generasi Rabbani, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita langsung saja kepada pembahasan hari ini. Kepada Ustaz kita persilakan, faliyatafadhal mashkura. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasulah ba'da. Ikhwati fillah, para pendengar di Rabbani yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa kembali bermuzakarah, yang mana tema kita pada pagi hari ini adalah terkait dengan berbagai macam masalah-masalah kontemporer yang kita hadapi dalam ibadah puasa, atau mungkin juga nanti masalah-masalah fikih secara umum yang terdapat di dalam ibadah Ramadan. Semoga majelis ini menjadi bermanfaat bagi kita bersama. Waktu yang kita gunakan bisa bernilai ibadah di sisi Allah, insyaallah. Kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada beliau semakin mendalam. Semoga dengan cinta yang kita buktikan dalam kehidupan kita di dunia ini membuat kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar kelak. Para pendengar di Rabbani yang dimuliakan Allah, sesuai dengan tema kita, masalah-masalah fikih mu'asirah atau fikih kontemporer dalam ibadah Ramadan. Permasalahan kontemporer itu ternyata tidak hanya ada pada masalah-masalah muamalah saja, tetapi juga akan banyak nanti kita temukan dalam masalah ibadah, termasuk diantaranya dalam persoalan puasa. Puasa adalah sebuah ibadah, bahkan ia merupakan salah satu dari rukun Islam. Tetapi dalam perkembangan zamannya, ibadah puasa ini juga menyebabkan berbagai macam hal yang dihadapi, yang itu semua memerlukan keputusan hukum. Dan alhamdulillah kita yang hidup di akhir zaman ini cukup dimudahkan dengan hadirnya para pakar atau orang-orang yang memang diberikan kompetensi oleh Allah Subhanahu wa taala yang berbicara tentang itu. Salah satunya adalah ada satu lembaga
lembaga fikih Islam internasional, atau sering juga dimaknai dengan Akademi Fikih Islam Internasional, Majma' Al-Fiqhil Islami Ad-Dawli, yang berpusat di Jeddah kalau tidak salah, atau di Makkah Al-Mukarramah. Mereka selalu mengadakan semacam konferensi, muktamar dunia Islam yang mengumpulkan para ulama-ulama Islam dari berbagai negara. Dan mereka mencoba untuk mengkaji berbagai masalah-masalah baru yang dihadapi oleh umat Islam pada zaman sekarang ini. Dan banyak hal yang sudah mereka rumuskan atau sudah mereka istihadkan, dan itu semua bisa kita baca dalam kumpulan hasil-hasil istimewa mereka yang sangat membantu pengetahuan kita untuk mengetahui hukum dari berbagai masalah-masalah baru itu, termasuk diantaranya adalah masalah-masalah yang ada di dalam bulan Ramadan. Saya ketika mencoba untuk mengumpulkan berbagai masalah itu, ternyata memang ada banyak masalah yang terjadi, masalah-masalah baru yang berkembang gitu, yang mungkin saja pada masa dulu belum ada, atau bisa saja sebagian sudah ada persoalannya, tapi pembahasannya berkembang dari zaman ke zaman. Jadi tidak pula sebenarnya semua masalah baru itu benar-benar baru, tidak ada sebelumnya. Ada sebahagiannya, permasalahannya secara umum sudah ada, cuma pembahasannya yang berkembang seiring dengan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa masalah yang saya maksud, yang sempat saya kumpulkan itu seperti ini, nanti akan kita coba bahas sesuai dengan waktu yang ada. Tapi saya tidak yakin akan kita selesaikan ini, karena nanti akan bertahap insya Allah dalam pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Di antaranya adalah, bolehkah menentukan awal dan akhir Ramadan itu dengan hisab falak? Ini kan sebenarnya tidaklah terlalu kontemporer, karena dari dulu juga sudah dibahas persoalan ru'yah dan hisab. Meskipun pada masa Nabi hanya yang ada adalah ru'yah saja, tidak pakai hisab. Persoalan yang kedua, ketentuan waktu puasa bagi mereka-mereka bagi muslim yang ada di negara kutub. Kenapa itu menjadi persoalan? Karena putaran waktu mereka tidak normal, tidak sama seperti di kita. Kita 24 jam itu hampir berimbang siang dan malamnya. Kalaupun berbeda, paling beda-beda sedikit, 13, 11, atau 14, 10, atau 12. Yang penting normal kalau di kita. Tapi ada di sebagian wilayah itu putaran waktunya tidak normal gitu. Ada yang siang itu 24 jam, bahkan 25 jam. Ada lagi yang lebih ekstrim lagi, siangnya 6 bulan, malamnya 6 bulan. Nah, seandainya kebetulan Ramadan itu ada di 6 bulan malam itu, bagaimana cara mereka menentukan kapan berbuka dan kapan sahurnya? Ini sebenarnya tidak hanya pada sholat saja, pada puasa saja, tapi juga berhubungan dengan persoalan sholat. Kalau dikatakan zuhur umpamanya ba'da zawal, setelah zawal, tapi zawalnya entah kapan gitu, karena waktu yang tidak beraturan. Ada lagi nanti persoalan, bolehkah menggunakan obat hirup asma saat puasa? Jadi ada obat yang disemprotkan di mulut itu bagi mereka yang dapat musibah asma. Kalau seandainya dia sedang berpuasa, apakah itu membatalkan puasanya atau dia tetap melanjutkan ibadah puasanya? Ada lagi yang dibahas, bolehkah menggunakan tabung oksigen saat berpuasa? Kalau kita kan bernapas secara normal, tapi ada sebagian orang yang pernapasannya dibantu dengan oksigen, maka ada tabung oksigen, ada
yang disalurkan ke hidungnya, dan dia bernapas dengan bantuan oksigen itu. Membatalkan puasakah atau tidak? Ada lagi yang dibahas oleh para ulama, obat tetes di hidung saat berpuasa. Jadi mungkin saluran pernapasannya ada yang tidak normal, atau ada yang mungkin sempit, lalu diperlukan diberikan obat tetes hidung. Ini obat tetes ini nanti ada yang di hidung, ada yang di mata, dan ada juga obat tetes telinga. Itu semua menjadi pembahasan dalam kajian fikih kontemporer, khususnya untuk masalah-masalah baru dalam ibadah puasa. Ada lagi masalah yang dibahas juga menggunakan gastroskopi. Gastroskopi itu kalau dalam bahasa Arabnya minzarul ma'idah. Itu ada semacam alat yang dimasukkan ke perut untuk merekam apa yang ada di dalam perut itu. Jadi ketika dokter memerlukan diagnosa seperti itu untuk diagnosa kesehatannya, penyakit apakah kira-kira yang ada di dalam badannya, itu bisa dengan memasukkan satu alat. Itulah yang tadi disebut dengan gastroskopi itu. Nah, kalau itu dilakukan sementara dia dalam keadaan berpuasa, apakah itu bisa membatalkan puasanya atau tidak? Ada lagi persoalan, bolehkah dibius saat berpuasa? Jadi untuk kepentingan pengobatan dia secara kedokteran, dia perlu dibius. Nah, itu apakah membatalkan puasa atau tidak? Nanti akan kita lihat kalau nanti waktu kita cukup hari ini, kalau tidak berarti pada pertemuan yang berikutnya, di mana para ulama mencoba membagi bius itu nanti ada dua kemungkinan, ada bius lokal, ada bius total. Bius total pun ada dua kemungkinan. Ada bius total yang seharian penuh sehingga tidak ada saat di mana dia bisa menahan. Ada bius total juga tapi mungkin dalam hitungan jam, 1 jam, 2 jam, 3 jam, yang ternyata itu juga membuat hukum menjadi berbeda. Ada lagi persoalan cuci darah saat berpuasa. Ketika ginjal sudah tidak lagi berfungsi secara baik, maka diperlukan ada ginjal buatan. Jadi mesin itu mewakili kerja ginjal, dan dikeluarkanlah darah itu lalu dibersihkan oleh ginjal buatan itu dan kemudian dimasukkan kembali. Nah, ketika itu dilakukan oleh yang sedang berpuasa dan dia tidak ingin membatalkan puasanya, tetap ingin melanjutkan puasanya, apakah perbuatan itu membatalkan puasa atau tidak? Ada lagi nanti persoalan donor darah. Donor darah itu juga sering menjadi pertanyaan, apakah itu bisa membatalkan puasa atau tidak. Nanti akan kita lihat para ulama menganalogikannya ke bekam. Karena donor darah itu kan mengeluarkan darah. Cuma yang dikeluarkan darah bersih. Kalau bekam mengeluarkan darah juga, cuma yang dikeluarkan adalah darah kotor. Tapi intinya sama-sama mengeluarkan darah. Oleh karena itu analogi hukumnya karena sama-sama mengeluarkan darah. Nah, apakah membatalkan atau tidak, itu nanti juga akan menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Ada lagi nanti mencicipi makanan saat berpuasa. Apakah dibolehkan mencicipi makanan saat berpuasa atau tidak? Atau juga masalah yang lain, suntik. Bolehkah orang berpuasa itu disuntik? Apakah membatalkan puasanya atau tidak? Para ulama sudah memberikan jawaban untuk kita bersama yang alhamdulillah itu sangat membantu pengetahuan kita dalam mengetahui hukumnya. Maka bersyukurlah kita yang hidup di akhir zaman ini ketika berbagai masalah sudah diistihadkan oleh para ulama, atau setidaknya pada mereka-mereka yang memiliki kompetensi di zaman sekarang, para ahli, para ilmuwan, para pakar-pakar fikih
yang punya andil dalam memutuskan persoalan hukum. Bahkan dalam memutuskan persoalan hukum ini terkadang memerlukan kehadiran pakar-pakar yang lain selain daripada pakar fikih itu sendiri. Kalau untuk hukumnya jelas pakar fikih, tapi untuk persoalan yang lainnya itu memerlukan pakar-pakar yang lain. Mungkin pakar anatomi tubuh, pakar kedokteran dan lain sebagainya diminta untuk memberikan penjelasan. Bahkan pakar tentang ilmu falak untuk mengetahui seperti apa perjalanan matahari dan bulan itu detik per detik. Baik, ikhwati fillah, para pendengar di yang dimuliakan Allah, mari kita coba lihat satu persatu permasalahan yang tadi sudah kita sampaikan. Yang pertama tadi adalah bolehkah menentukan masuk dan keluarnya Ramadan itu dengan hisab, dengan dihitung, tidak dengan melihat bulan. Di sini memang ada 3 pendapat para ulama yang mencoba untuk merespon permasalahan ini. Pendapat yang pertama itu adalah menolak secara mutlak berpegang kepada hisab. Jadi tidak boleh berpegang kepada hisab. Ini diyakini atau merupakan pendapat mayoritas ulama mazhab yang mengatakan bahwa menolak secara mutlak, berarti tidak dibolehkan pakai hisab. Mereka dari kalangan mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, mereka mengatakan tidak dibolehkan. Apa alasannya? Alasannya adalah ayat dan hadis. Dari Al-Quran dikatakan oleh Allah, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Siapa di antara kalian yang syahidah, yang menyaksikan. Syahidah di sini menurut mereka dalam penafsiran ayat ini adalah ru'yatul hilal. Berarti faman syahida minkumus syahra, siapa di antara kalian yang telah melihat hilal. Berarti patokannya tidak pada hisab, tidak tetapi pada ru'yah. Hadis yang kedua, dalil yang kedua dari hadis Nabi itu langsung juga Rasul mengatakan, idza ra'aitumul hilala fasumuhu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Ada lagi hadis lain dalam riwayat yang berbeda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma 'alaikum fasumu 30 yauman. Jadi apabila kalian telah melihat hilal maka berpuasalah, dan apabila nanti sudah melihat hilal juga di akhir Ramadan maka berbukalah. Fa in ghumma 'alaikum, ketika itu tak terlihat, mungkin ketutup oleh awan, mungkin mendung, mau hujan, jadi tidak terlihatlah hilal itu. Kalau tidak terlihat, fasumu 30 yauman, maka berpuasalah sempurnakanlah puasa itu menjadi 30 hari. Kalau hari ke-29 masih belum terlihat ini. Tapi kalau untuk awal Ramadan maka sempurnakanlah Sya'ban itu 30 hari. Karena bulan Arab itu kan memang kalau tidak 29 itu yang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pendapat ini juga yang didukung oleh Majma' Fikih Islam Internasional dalam fatwanya yang ke-18 dan lembaga riset fatwa Arab Saudi pada fatwanya yang nomor 2036. Jadi mereka mengikuti pendapat jumhur ulama, dan ulama kontemporer ternyata juga banyak yang mendukung pendapat ini. Yang kedua, pendapat yang kedua mengatakan boleh untuk berpegang kepada hisab dalam menentukan Ramadan. Dibolehkan. Ini diantaranya adalah pandangan Ibnu Suraij, Ibnu Qutaibah, Al-Qaffal dan Ibnu Subki. Dalilnya adalah juga dari Al-Quranul Karim. Jadi masing-masing mereka punya dalil pada Al-Quran. Di mana yang pertama yang mereka pakai adalah firman Allah, Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan itu beredar secara tertib
dan itu pasti. Jadi bisa diprediksi perjalanan bulan itu detik per detik dan tidak berubah dia. Ada lagi firman Allah, huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada sinin wal hisab. Dialah Allah yang menjadikan matahari dia cahaya sebagai cahaya, wal qamara nura, dan bulan juga sebagai cahaya penerang, wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada sinin wal hisab. Dan Allah sudah tentukan perjalanannya tadi, Allah sudah takdirkan lita'lamu 'adada sinina wal hisab, supaya kamu mengetahui jumlah sinina wal hisab, perhitungan perjalanan bulan dan tahun itu bisa kita ketahui melalui matahari dan bulan. Nah, berarti ayat ini menggambarkan bahwa dengan adanya hisab kita bisa mengetahui, bahkan di sini juga ada kata as-sinina wal hisab. Nah, adapun alasan bahwa di masa Nabi belum tidak pakai hisab, karena orang pada masa Nabi itu belum dikenal cara hisab dalam mengetahui bulan. Itu argumentasi pada kelompok yang kedua ini. Di antara ulama kontemporer yang mendukung pendapat kedua ini adalah Ahmad Syakir dan Mustafa Zarqa. Jadi Ahmad Syakir dan Mustafa Zarqa mendukung pendapat yang kedua ini. Artinya cenderung dia untuk membolehkan penggunaan hisab dalam menentukan bulan. Ada pendapat yang ketiga yang dikatakan oleh Al-Utsaimin. Dia mengatakan dapat dijadikan patokan dalam nafi, tapi tidak pada isbat. Jadi untuk nafyul hilal, kalau umpamanya secara hisab belum ada hilal, itu dapat diterima. Tapi kalau secara hisab hilal sudah ada, maka itu tidak bisa dipakai untuk menetapkan Ramadan. Karena untuk menetapkan harus menggunakan ru'yah. Nah, ikhwati fillah, para pendengar yang dimuliakan Allah, inilah yang terjadi selama ini. Perbedaan-perbedaan itu disebabkan oleh ru'yah dan hisab. Dan alhamdulillah di tahun ini kita puasa dalam waktu yang sama, baik itu dengan cara ru'yah maupun dengan cara hisab. Kemungkinan besar penyebab terjadi perbedaan itu adalah apakah mulai puasa itu dilihat, apakah mulainya puasa itu ditentukan oleh adanya bulan atau mungkin dilihat. Nah, imkanur ru'yah kah atau wujudul hilal. Karena kalau seandainya secara hisab, mungkin saja bulan itu secara hisab dihitung sudah ada, cuma derajatnya belum mencapai, sehingga dia belum mungkin untuk dilihat. Nah, ini yang menyebabkan terjadi perbedaan. Oleh karena itu, kalau dikembalikan kepada hadis, nampaknya memang apa yang diyakini oleh jumhurul ulama, bahkan 4 mazhab tadi, sepakat untuk mengatakan bahwa puasa itu diawali atau ditandai dengan ru'yah, bukan dengan hisab. Maka pemerintah akan menjadikan patokan ru'yah itu, dan kalau sudah ditetapkan sebagai awal puasa karena sudah ada satu di antara sekian banyak yang melihat, sudah ada yang melihatnya, maka sudah bisa dihukumkan masuknya puasa atau berakhirnya Ramadan. Ini untuk masalah yang pertama. Yang kedua, ketentuan waktu puasa di negara kutub. Ketentuan waktu puasa di negara kutub dapat kita lihat ada 3 pandangan ulama sebenarnya. Seperti yang kita katakan tadi bahwa permasalahannya itu disebabkan oleh putaran waktu yang tidak normal. Kalau mereka punya putaran waktu yang tidak normal, tentu akan berpengaruh nanti pada berbagai ibadah, di mana
ibadah-ibadah itu ditentukan atau berdasarkan kepada putaran waktu itu. Puasa umpamanya, puasa dimulai dari terbit fajar, berakhir terbenam matahari. Itu semua berarti ada persoalan putaran waktu di situ. Lah, bagaimana caranya kalau seandainya di mereka itu tidak normal? Ada yang 30 jam siangnya, ada yang bahkan berhari-hari, bahkan ada 6 bulan siang, 6 bulan malam seperti yang tadi kita katakan. Beda nanti kalau seandainya 24 jam itu masih ada siang malamnya, cuma bedanya sangat tajam. Katanya di Rusia, kalau di Rusia sekarang katanya bedanya 22 dan 2. Jadi siangnya 22 jam, malamnya 2 jam. Mereka masuk waktu berbuka itu jam 11 malam lewat. Nanti sebelum jam 2 dia sudah harus subuh lagi karena sudah masuk waktu fajar. Katanya seperti itu, wallahu a'lam. Nah, di sini bisa kita lihat 3 pendapat para ulama dalam persoalan ini. Yang pertama, mereka mengikuti kata pendapat yang pertama, mereka harus mengikuti waktu negara terdekat yang lebih normal. Jadi mereka lihat negara tetangga mereka yang manakah yang lebih normal yang bisa dijadikan patokan, lalu itu yang dipakai. Inilah pendapat yang tadi kita katakan dari Akademi Fikih Islam Internasional dalam muktamarnya yang ke-5 dan yang ke-9. Sedangkan pendapat yang kedua dengan memperkirakan siang dan malam masing-masing 12 jam. Jadi walaupun siangnya umpamanya 12 jam, 24 jam siang aja, mereka boleh memperkirakan 12 jam itu untuk siang, berarti 12 jam berikutnya itu sudah malam, meskipun pada mereka sebenarnya masih siang. Ini pendapat sebagian dari mazhab Hanabilah. Sedangkan yang ketiga mengatakan mengikuti waktu Mekkah Al-Mukarramah. Ini menarik sebenarnya, pendapat yang ketiga ini sangat dapat memberikan solusi bagi mereka-mereka yang tinggal di wilayah sana. Jadi mereka menganjurkan agar mengikuti waktu Mekah. Apa yang terjadi di Mekah itulah hukumnya bagi mereka. Seandainya di Mekah sudah berbuka, maka mereka juga boleh untuk berbuka. Seandainya di sana masuk waktu sahur dan sebentar lagi akan subuh, maka bagi mereka juga seperti itu. Bayangkan kalau seandainya 6 bulan siang, dari mana lagi mereka, walaupun cari negara tetangga itu juga akan terasa sulit karena negara tetangganya masih ada siang dan malamnya. Kalau ini enggak, siang terus, nanti saatnya malam terus. Maka dengan menggunakan waktu Mekah, ambil patokan Mekah. Kalau di sana sedang zuhur, maka mereka kerjakan juga sholat zuhur. Namun di sini ada catatan, apabila dalam 24 jam masih dapat dibedakan siang dan malam, 24 jam itu masih ada siang dan malamnya, meskipun dengan perbedaan yang sangat tajam, maka mereka tetap berpuasa sesuai dengan waktunya. Maka kayak mereka yang ada di Rusia itu, walaupun 22 jam siangnya, mereka diminta puasa 22 jam karena masih ada malamnya setelah itu. Begitu dipatwakan oleh Majma' Fikih Islam Internasional dan juga Lembaga Fatwa Riset Arab Saudi. Namun ada sedikit berbeda dengan fatwa Al-Azhar, lembaga fatwa yang datang dari Al-Azhar Mesir, memfatwakan agar mengukur jumlah waktu puasanya sesuai dengan waktu puasa di Mekah. Jadi yang 22 jam siang tadi oleh lembaga fatwa Al-Azhar dibolehkan mereka untuk mengukur waktunya dengan ketentuan masa berbuka di Mekah itu berapa jam. Kalau umpamanya di Mekah puasanya selama 13 jam, maka mereka juga boleh untuk berpuasa selama 13 jam. Kemudian dengan tetap memulainya setelah terbit fajar di wilayah mereka. Jadi 13 jam dihitung mereka masih siang sebenarnya, dia boleh berbuka. Nanti pas mulai fajar dia mulai lagi puasanya, hitung lagi 13 jam
masa di mana dia bisa berpuasa. Baik, kita masuk pada masalah yang berikutnya, hukum menggunakan obat hirup asma saat berpuasa. Nah, ini juga tidak disepakati oleh para ulama, tapi di sini ada dua pendapat. Di mana yang pertama mengatakan tidak mengapa dan tidak membatalkan puasa. Ini yang pendapat yang pertama. Ini adalah pendapat Lembaga Riset dan Fatwa Arab Saudi dengan dalil apa yang disemprotkan itu hanya sampai di mulut, dan yang masuk ke kerongkongan dan perutnya kalaupun ada itu hanyalah sedikit dan sangat sedikit, sehingga dapat dianalogikan kepada berkumur-kumur dan istinsak. Dianalogikan oleh mereka dengan berkumur-kumur, istinsak, atau juga dianalogikan kepada bersiwak. Kita kalau melakukan siwak atau gosok gigi itu di mulut memang, tapi tidak mustahil ada kadar yang sangat sedikit yang mungkin masuk sampai ke kerongkongan, tapi itu tidak menyebabkan batal. Apa dalil mereka? Dalil mereka adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi yang datang dari Amir ibnu Rabi'ah. Apa kata Amir ibnu Rabi'ah? Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaku wa huwa sha'im ma la uhsi. Jadi saya melihat Rasul itu biasa bersiwak dia dalam keadaan puasa. Biasanya itu malah tidak bisa lagi saya hitung berapa kali dia bersiwak. Jadi salah satu dari yang paling disukai oleh Nabi itu adalah melakukan siwak itu. Dan siwak itu yang seperti yang dikatakan tadi, dia hanya sampai di mulut, tetapi bisa saja ada kadar yang sangat sedikit yang sampai ke mulut. Nah, mereka menganalogikan obat asma dengan seperti itu. Namun pendapat yang kedua mengatakan dapat membatalkan puasa. Jadi lawan dari yang pertama tadi. Pertama mengatakan tidak batal, pendapat yang kedua mengatakan bahwa puasanya bisa batal. Jika dilakukan, maka ia harus mengganti puasanya. Nah, ini pendapat yang datang dari Taqiyuddin Al-Utsmani, ini kontemporer ya, dan Syekh Wahbah Zuhaili. Apa argumentasinya? Argumentasinya adalah sebab apa yang terkandung dalam obat semprot tersebut masuk ke dalam perut melalui mulut. Meskipun jumlahnya sedikit, tapi tetap dapat membatalkan puasa. Nah, ini argumentasi mereka. Jadi karena disengaja memasukkannya melalui mulut, walaupun sedikit, yang sedikit itu tetap bisa membatalkan puasa. Sebenarnya yang kita harus tanya orang yang biasa menggunakan obat asma itu, apakah memang hanya sampai di mulut saja, ataukah jangan-jangan memang masuk sampai ke kerongkongan karena disemprotkan. Seandainya memang masuk sampai ke kerongkongan, itu perlu ada kehati-hatian. Dan di sini kita bicara orang yang sakit. Seandainya memang dia dalam keadaan sakit dan tidak mampu untuk berpuasa, kan agama membolehkan untuk berbuka bagi orang yang sakit. Kenapa harus memaksakan diri tetap berpuasa sementara dia dalam keadaan sakit? Tapi seandainya memang hanya sampai di mulut dan tidak masuk, ya berarti tidak membatalkan puasa. Samalah seperti siwak yang tadi dikatakan dan disebutkan hadisnya. Baik, para pendengar radhiyallahu yang dimuliakan Allah. Masalah yang berikutnya, menggunakan oksigen saat berpuasa. Ada orang yang pernapasannya sudah harus dibantu pakai oksigen. Apakah itu bisa membatalkan puasa atau tidak? Nah, ternyata fatwa dari Majma' Fiqih Islam Internasional dalam keputusannya yang nomor 93, mereka mengatakan
menggunakan oksigen pembantu dalam bernapas saat berpuasa itu tidaklah dianggap membatalkan puasa, dan hukumnya disamakan dengan seseorang yang bernapas secara normal. Jadi karena dia bernapas dengan bantuan oksigen, bukankah kita sekarang yang tidak sakit itu sesungguhnya bernapas juga dengan menghirup oksigen? Berarti sama. Cuma ini oksigennya sudah diletakkan dalam satu bentuk tabung yang khusus. Kalau kita oksigen yang secara umum yang kita tidak bisa melihatnya. Nah, jadi mereka membatalkan itu tidaklah membatalkan puasa, sebab disamakan dia dengan bernapas secara normal. Baik, ikhwati fillah. Masalah yang berikutnya menggunakan obat tetes hidung. Obat tetes hidung bagi orang yang sedang berpuasa. Di sini juga tidak menjadi hukum yang disepakati, tetapi ada perbedaan di kalangan para ulama. Yang pertama mengatakan tidak membatalkan puasa secara mutlak. Ini sebagian ulama kontemporer mengatakan tidak membatalkan puasa. Argumentasinya apa? Sebab kadar yang masuk sampai ke perut sangatlah sedikit, dan itu dapat dimaafkan. Sebagaimana halnya berkumur-kumur, ditambah lagi bahwa yang masuk tersebut bukanlah gizi seperti makanan dan juga bukan dalam bentuk minuman. Jadi yang pertama ini cenderung mengatakan itu sesuatu yang tidak membatalkan secara mutlak, karena dia bukan makanan dan kadarnya hanyalah sangat sedikit. Namun pendapat yang kedua mengatakan dapat membatalkan puasa. Nah, ini yang diyakini oleh Syekh bin Baz dan juga Syekh Al-Utsaimin dengan dalil wa baligh bil istinsaqi illa an takuna sha'ima. Maksimallah dalam beristinsak. Istinsak itu memasukkan air ke dalam hidung, illa an takuna sha'ima, kecuali kalau kamu dalam keadaan berpuasa. Jadi ketika Nabi mengatakan kecuali kamu dalam keadaan berpuasa, berarti istinsak pun tidak boleh berlebihan, maksimal kalau dia saat berpuasa, karena dikhawatirkan nanti akan masuk dari hidung sampai ke kerongkongan. Ini hadis riwayat Abu Dawud dan juga Imam At-Tirmizi. Hadis ini menurut mereka menggambarkan bahwa tidak boleh bagi yang berpuasa untuk memasukkan sesuatu dari hidungnya yang akan menyampaikannya ke perut, sebagaimana hadis di atas. Nah, yang menarik ada pendapat yang ketiga sebagai penengah. Ini tafsil ya. Pendapat ketiga ini merinci persoalan. Ini yang menjadi pandangan dari Akademi Fikih Islam Internasional dalam keputusannya yang ke-93. Apa kata mereka? Jika tetesan tersebut hanya sebatas sampai di hidung, nah, jika tetesan itu semata sampai di hidung saja, seperti di pinggir hidung, di pinggirnya, maka tidak membatalkan puasa. Tapi jika masuk sampai ke kerongkongan dan perut, maka dapat membatalkan puasa. Seandainya yang masuk ke kerongkongan itu dengan kadar yang sangat sedikit, maka bisa saja dapat dimaafkan. Jadi yang ketiga ini nampaknya bisa dikedepankan ini karena dia merinci persoalan. Rupanya obat tetes hidung perlu dilihat apakah hanya sampai di hidung itu saja, umpamanya di pinggirnya, ataukah obat tetes hidung yang jenis sampai ke kerongkongan. Kalau saya pribadi punya pengalaman dalam persoalan obat tetes hidung ini, nampaknya memang itu bisa sampai masuk ke kerongkongan dan terasa ada rasa pahit di kerongkongan kita ketika obat itu sudah mengalir sampai ke kerongkongan. Maka kalau memang seperti itu, berarti obat tetes hidung bisa atau dapat membatalkan puasa. Namun untuk obat tetes telinga dalam masalah ini juga ada dua pandangan.
apabila diteteskan ke dalam telinga sesuatu yang berbentuk minyak atau air, maka dapat membatalkan puasa. Ini Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Argumentasinya, sebab apa yang diteteskan di telinga akan sampai ke kerongkongan dan juga ke otak. Tapi jika tidak, maka tidaklah membatalkan. Nah, sedangkan yang kedua mengatakan tidak membatalkan sebab tidak sampai masuk ke dalam rongga atau kerongkongan. Ini pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i dan juga Ibnu Hazm. Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm. Sebenarnya kalau kita perhatikan baik-baik kedua pendapat ini sebenarnya sejalan ini. Karena intinya ada pada apakah dari telinga itu ada saluran yang bisa menyambungkannya sampai ke kerongkongan atau tidak. Nah, disinilah biasanya para ulama fikih mengajak para ahli yang lain untuk menentukan apakah memang antara telinga dan kerongkongan itu ada rongga gitu, ada saluran yang bisa menyampaikan dari telinga ke kerongkongan. Maka sebenarnya kedua pendapat ini memiliki pandangan yang sama, sebab intinya ada pada kepastian sampainya tetesan tersebut ke dalam rongga atau kerongkongan. Jika dapat dipastikan bahwa antara telinga dengan rongga tidak memiliki saluran penghubung, maka semua mazhab sebenarnya sepakat mengatakan bahwa tetesan obat di telinga itu tidak membatalkan puasa. Kita ambil yang terakhir mungkin biar nanti kita bisa bertanya jawab. Adapun obat tetes mata, jadi ada pada hidung, ada pada telinga, dan juga ada pada mata. Yang pertama mengatakan itu tidak membatalkan puasa. Ini pendapat mayoritas ulama kontemporer seperti Ibnu Baz, Syekh Utsaimin, Wahbah Zuhaili, As-Siddiq, Ad-Dharir, dan merupakan fatwa dari Majma' Fiqih Islam Internasional juga pada nomor 93. Sebab jumlahnya sangat sedikit dan dapat dimaafkan. Ditambah lagi bahwa mata bukanlah merupakan saluran yang dapat menghubungkan ke kerongkongan dan perut. Adapun kedua itu merupakan kebalikannya, di mana ia mengatakan dapat membatalkan puasa dikiaskan kepada kuhul, celak, di mana jika itu memang bisa masuk sampai ke kerongkongan. Intinya sama ini, apakah masuk sampai ke kerongkongan atau tidak, apakah ada manfaat, ada saluran yang bisa menghubungkan sampai ke perut dan kerongkongan atau tidak. Nah, itu nampaknya yang menjadi kata kunci pada obat tetes ini. Jika tidak, maka berarti dia tidak membatalkan, dan itulah yang diyakini oleh mayoritas dan kebanyakan para ulama. Baik, ikhwati fillah, mungkin ini saja ya untuk hari ini yang bisa kita bahas. Semoga dapat dipahami. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya terkait dengan masalah-masalah kontemporer di dalam ibadah Ramadan atau di dalam ibadah puasa. Demikian, terima kasih. Silakan kalau seandainya ada pertanyaan yang masuk untuk diberikan tanggapan. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk materi kita di kesempatan hari ini mengenai masalah-masalah kontemporer dalam ibadah puasa. Dan ini merupakan pertemuan yang pertama, insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita masuk ke pertanyaan seperti biasa di sesi ini. Sebelum waktu kita tutup kajian, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di 081273335531. Kita coba jawab. Yang pertama, Ustadz, terkait dengan permasalahan kontemporer, khususnya di bulan suci Ramadan ini atau di dalam melaksanakan ibadah puasa. Dari Abu Akbar di Tarai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya, di bulan suci Ramadan ini khususnya di saat pandemi Covid masih mendera kita, apakah kita boleh melakukan vaksin Covid-19 sementara kita sedang melaksanakan ibadah puasa? Jazakallah khairan, Ustadz. Iya, persoalan vaksin
itu sebenarnya sudah ada fatwanya itu ya, sudah ada fatwa dari MUI kalau saya tidak salah, di mana MUI membolehkan, tidak membatalkan puasa. Jadi fatwa vaksin itu kalau untuk soal berpuasa, ada soal suntiknya, ada soal apa yang dijadikan vaksin itu gitu. Kan agak dipermasalahkan kemarin, apakah ada vaksin yang dibuat dari bahan-bahan yang tidak halal. Jadi ada persoalan bendanya dengan apa ia divaksin. Tentu saja harus dengan sesuatu yang halal. Ada terkait dengan persoalan melakukan aktivitas vaksinnya itu dalam atau saat orang yang sedang berpuasa. Maka permasalahan itu dikembalikan kepada boleh tidaknya menyuntik orang yang sedang puasa. Ada orang sakit, pergi dia ke rumah sakit atau ke klinik berobat, oh bapak harus disuntiklah dia sedang berpuasa. Membatalkankah atau tidak? Maka para ulama membagi suntik itu kepada dua, huknah. Ada pembahasan huknah dalam kajian fikih, itu suntik untuk yang sedang berpuasa. Ada dua kemungkinan. Ada suntik itu yang tujuannya semata-mata lit tadawi, untuk obat, semata-mata untuk pengobatan. Ada yang suntik yang tujuannya lit tagziyah. Tagziyah itu gizi, dia sebagai nutrisi. Nah, kalau seandainya suntik itu tujuannya adalah sebagai nutrisi, memasukkan makanan, maka itu tidak dibolehkan. Karena orang yang sedang berpuasa dilarang untuk melakukan itu. Maka impus itu kan bagian dari cara memasukkan sebagai ganti dari makanan, maka tidak boleh. Tapi kalau suntik yang tujuannya semata-mata untuk berobat, nah itu sesuatu yang dapat dibolehkan. Maka tengok saja vaksin itu kira-kira masuk ke yang mana? Berobatkah, sekadar untuk memasukkan obat, ataukah tujuannya untuk memasukkan nutrisi, tagziyah. Nah, sehingga kalau nggak salah sudah ada fatwa itu dari MUI, di mana mereka para ulama juga mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang dibolehkan untuk menghindarkan kita dari hal-hal yang atau untuk mencegah kita dari hal-hal yang tidak baik. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk yang ditarai. Kita ke pertanyaan berikutnya Ustaz, dari Rami di Cipta Karya. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat berbagi di bulan suci Ramadan sangat dianjurkan atau sangat besar pahalanya di bulan suci Ramadan. Khususnya kita melihat banyak sebagian besar kaum muslimin dengan berbagai cara untuk berbagi dengan sesama. Tapi apakah dibolehkan Ustadz jika kita berbagi dengan sesama, semisal membagi buka puasa itu difoto dulu konsumen yang atau orang yang dibagikan, apakah ini tidak mengganggu niat dan keikhlasan kita? Mohon tanggapannya Ustadz. Jazakallah khair. Iya, berarti di situ ada dua permasalahan. Pertama, membagikan perbukaannya, yang kedua memfotonya. Kalau membagikan perbukaan itu jelas ada hadis Nabi itu, man fattara shaiman, barang siapa yang memberikan perbukaan kepada orang lain, waktu itu kan membagikan kan, falahu mithlu ajri shaim, dia mendapatkan seumpama pahala puasa orang yang tadi itu. Dia dapat juga pahala puasanya, tidak mengurangi pahala puasa orang yang tadi. Maka dalam persoalan membaginya jelas agama menganjurkan. Kalau bisa setiap hari, lakukan setiap hari. Kalau bisa satu orang, kalau bisa lebih. Karena dia punya keutamaan yang luar biasa. Semakin banyak yang diberikan, semakin banyak pula pahala. Yang kedua, persoalan memfoto. Memotret dia sedang membagi, ditengok dulu. Untuk apa dia potret itu? Nah, kalau seandainya memotret itu tujuannya akan mengganggu keikhlasan dia, membuat dia menjadi ria, ya jangan lakukan. Tapi ada di antara orang-orang yang memang harus mengambil foto yang mungkin sebagai dokumentasi untuk laporan. Ini mungkin amanah orang.
dia diminta untuk membagikannya kepada orang lain, dan itu diperlukan ada dokumentasi umpamanya, maka difotolah agar ada bukti bahwa itu benar-benar sudah dibagi umpamanya. Ya kalau sekedar itu insya Allah tidak mengapa. Nah, namun kalau seandainya akan menggiring kepada kerusakan hati dan niat kita, sebaiknya tidak dilakukan. Dan itu tidak hanya dalam persoalan membagi-bagi makanan perbukaan saja. Dalam ibadah-ibadah yang lain, cenderung itu orang suka untuk membagi-bagi. Alhamdulillah baru 10 hari sudah 20 juz. Orang-orang akan baca. Dia ya hatinya lah yang paling tahu apa yang dia inginkan, mudah-mudahan bukan untuk ria, tetapi ini bisa pintu ria, pintu menuju ria yang akan setan bermain di situ. Ketika ditulis alhamdulillah baru 10 hari tapi sudah 20 juz. Nanti setiap setengah jam ditengok itu banyak yang like atau tidak. Nah, banyak yang like ini berarti sudah menginginkan pujian-pujian. Jadi saya menghimbau kepada diri saya sendiri dan juga kepada semua kita, jika ada hal-hal yang akan merusak niat kita, merusak keikhlasan, maka sebaiknya tidak dilakukan. Biarlah Allah yang memberikan penilaian, biarlah Allah yang memberikan ganjarannya. Jangan pernah mengharapkan pujian apapun dari orang lain terhadap apa yang sudah pernah kita lakukan. Serahkan semuanya kepada Allah, karena itu memang adalah menjadi hak Allah untuk menentukan berapa pahala yang akan Dia berikan. Jangan-jangan gara-gara itu justru kita tidak mendapatkan pahala. Capek beribadah tapi tidak mendapatkan pahala. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh yang bertanya dan untuk yang juga punya semangat berbagi di bulan suci Ramadan ini. Kita ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saat ini maraknya kajian-kajian online via Zoom atau Google Meet. Apakah dengan mengikuti kajian tersebut yang via Zoom ataupun Google Meet itu mendapatkan pahala yang sama seperti yang sudah didoakan oleh para malaikat? Yang kedua, Ustadz, bolehkah saya bertransaksi jual beli melalui video call? Apakah sah atau tidak? Nah, Ustadz. Iya, ada banyak fadilah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW untuk mereka-mereka yang menghadiri majelis ilmu. Di antaranya nazalat alaihimus sakinah, Allah turunkan bagi mereka ketenangan hati, wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka diliputi oleh rahmat dan kasih sayang, wa sallat alaihimul malaikah, para malaikat berdoa untuk mereka, dan juga wa zakarahumullahu fiman indah, Allah sebut-sebut dan Allah banggakan mereka di atas makhluknya di atas langit, di hadapan makhluknya di atas langit sana. Itu fadilah menghadiri majelis ilmu. Maka hadirlah kepada majelis ilmu itu. Tidak ada ruginya sedikit pun menghadiri majelis ilmu. Seandainya tak ada ilmu yang kita dapat fadilah. Apalagi ketika itu ada ilmu yang bisa kita dapat. Ketenangan jiwa, ketenangan hati, kasih sayang itu akan ada. Namun muncul persoalan, apakah ketika kita menghadiri majelis ilmu melalui Zoom, Google Meet umpamanya, itu bisa dianggap sama? Wallahu alam, saya tidak bisa memastikan, tapi yang jelas ketika itu yang dilakukan itu adalah sebuah majelis ilmu, majelis yang di situ disampaikan ayat Allah, hadis-hadis Rasul, disampaikan masalah-masalah agama yang memang dilakukan melalui Zoom, apalagi dalam kondisi kita sekarang ini, itu tidak mustahil mendapatkan fadilah yang sama. Kita berharap itu bisa mendapatkan fadilah yang sama. Mungkin kita akan menghabiskan kuota untuk itu. Mudah-mudahan itu semua bisa dalam artian menghabiskan harta di jalan Allah. Karena kita habis kuota nanti kita beli lagi. Daripada habis kuota hanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, sekarang kita gunakan untuk hal-hal yang baik. Kalau untuk yang tidak bermanfaat akan dapat dosa, digunakan untuk yang baik tentu akan mendapat pahala. Ini logika yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat. Sahabat agak kaget ketika Nabi mengatakan kalian mendatangi istri kalian itu adalah sedekah, pahala itu. Ada sahabat yang bilang, ya Rasulullah, itu pahala juga itu, kata sahabat. Nabi bilang,
jika kalian letakkan syahwat kalian pada yang haram, dosa enggak? Dosa. Nah, berarti jika diletakkan pada yang haram dia menjadi dosa, diletakkan pada yang halal maka akan menjadi pahala. Proses sama dengan yang tadi itu. Kuota yang kita punya ketika kita gunakan untuk yang baik maka akan dapat pahala. Maka mudah-mudahan karena itu memang sebagai majelis, dan itu pula yang berkembang majelis sekarang di zaman Covid ini, ya mudah-mudahan tetap mendapatkan atau bisa disamakan itu sebagai sebuah majelis. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ada yang kedua? Yang kedua untuk transaksi jual beli video call, Ustaz. Secara dia tidak, kalau secara online itu transaksinya, kalau ini langsung video call berarti ngomong gitu ya. Dengan video call seperti itu berarti dia sudah berbicara secara langsung dengan antara penjual dengan pembeli. Ada barang yang ditawarkan, kemudian ada harga yang disebut, kemudian juga mungkin terjadi penawaran, boleh kurang atau tidak, ternyata dibolehkan, dan alhamdulillah dua-duanya jadi setuju. Maka insya Allah itu tidak masalah, itu dibolehkan, asalkan tidak ada di situ sesuatu yang bersifat gharar. Umpamanya dia melihatkan barang melalui video call tadi itu barang yang baik, tapi nanti yang dikirimnya tidak yang baik, itu berarti ada sikap yang salah, bukan pada persoalan akadnya tapi pada sikap yang tadi itu. Namun jual beli secara video call, melalui video call seperti itu, ya insya Allah dalam agama dapat dibenarkan. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Kita ke pertanyaan terakhir sepertinya Ustaz untuk kesempatan hari ini. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz mau bertanya mengenai permasalahan sahur. Ada yang mengatakan sahur yang afdal itu adalah di detik-detik terakhir menjelang azan subuh atau suara azan subuh. Apakah ini dibenarkan juga ketika kita mendengarkan suara azan yang paling terakhir kita dengar, bukan azan yang pertama? Naam, Ustaz. Iya. Dia kalau kita lihat bahasa Nabi di hadisnya bukan menyebutkan di detik-detik terakhir, tetapi di antara sunnah bersahur itu adalah mengakhirkan sahur, artinya menunda sahur dan tidak bersahur di awal. Umpamanya dia sahur nanti jam 2 atau sahur jam 1, itu tidak dianjurkan seperti itu. Tapi kalau besok dia puasa, sahurnya jam 1, sah enggak? Sah saja, enggak ada masalah. Enggak sahur pun sah. Cuma ada dia ketinggalan atau kehilangan peluang pahala, di mana Nabi menganjurkan untuk sahur itu agar di bagian akhir. Di bagian akhir maksudnya tidak pula mesti di detik-detik terakhir. Detik-detik terakhir itu nanti membuat kita jadi repot kan? Jangannya nanti kita terburu-buru dan lain sebagainya. Nabi pun memberikan contoh, dia bersahur lalu ada jarak antara sahur dengan waktu subuh di mana bisa membaca sekian puluh ayat. Itu berarti ada jarak kan? Ada jarak. Namun masih dibolehkan untuk bersahur itu meskipun di detik-detik sebelum masuk waktu subuh. Umpama ada orang tidak terbangun kecuali 5 menit menjelang azan subuh umpamanya. Bolehkah dia bersahur? Boleh. Mungkin dia ambil sebiji korma, kemudian segelas air atau 3 butir korma, tambah dengan air, karena itu yang bisa. Bersahurlah, karena dalam sahur itu ada keberkahan. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah karena di sahur itu ada keberkahan. Jadi meskipun segelas air putih, yang penting kita mendapatkan keberkahannya. Detik-detik menjelang azan boleh. Tapi tidak dianjurkan. Boleh milih detik-detik itu akan menyulitkan kita nanti. Tapi dari segi boleh. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan seandainya sudah terdengar suara azan tapi gelas sudah di tangan mau diminum nih, air yang di dalamnya mau diminum, lalu azan, lanjutkan minum. Ada sebagian mengatakan itu kan azan yang pertama, azannya Bilal, bukan azan kedua, azannya Ibnu Maktum. Kalau itu maksudnya azan pertama, Nabi tidak perlu menyebutkan, karena azan pertama masih dibolehkan, maka tidak perlu Nabi tegaskan. Maka hadis yang tadi itu maksudnya benar-benar azan ketika masuknya waktu fajar, maka Nabi menegaskan.
Kalau maksudnya azan pertama, tidak perlu Nabi sebut karena semua orang tahu itu saat di mana boleh makan gitu. Jadi perlu dipahami hadis itu secara baik. Sekedar untuk minum. Karena terbayang enggak itu kalau dia sudah makan lalu enggak minum, ada nanti sekian jam dia akan baru boleh minum. Itu salah satu dari bentuk rahmat dan kasih sayang yang ada dalam syariat Islam. Dan yang menjadi patokan bukanlah akhir azan, tapi awal azan. Apalagi menganggap batasnya adalah iqamah. Jadi azan kan iqamah kan belum, bukan. Batasnya azan. Kalau sudah dikumandangkan azan dan benar-benar azan itu sesuai dengan waktu fajar yang sudah masuk, maka itulah saat dimana tidak dibolehkan lagi untuk bersahur. Yang tadi itu pengecualian. Ketika sudah mau gelas sudah di tangan mau minum, tiba-tiba azan, minum aja segera. Agar dia punya kesempatan untuk menghilangkan rasa hausnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawaban dan juga nasihatnya. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian seluruh kaum muslimin mengenai adab ataupun waktu sahur seperti apa dan bagaimana mekanisme yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Baik, kita berakhir untuk kajian kesempatan hari ini. Jazakallah khairan untuk Ustaz yang sudah memberikan materi dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk antum dan antuna semuanya, khususnya yang mendengarkan di kesempatan hari ini. Afwan untuk semua salah kata dan khilaf bicara. Insya Allah kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya untuk melanjutkan materi. Tetap setia di 91,1 FM Radio Robbani, merajut ilmu dan peradaban. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.